Ada rubah yang menyerang kodok berwarna hijau. Rubah ini hampir terpleset di tepi jurang. Ia mencoba bertahan. Lalu ada anak kecil yang lagi main. Anak kecil ini mendengar suara rubah yang sedang meminta pertolongan. Untunglah tangan kecilnya berhasil menyelamatkan rubah ini. Tapi tiba-tiba malah anak kecil ini yang gantian tergelincir di tebing. Rubah ini mencoba menolong, tapi justru ia meninggalkan bekas cakaran di tangan mungil anak kecil ini. Berkali-kali ia mencoba, namun anak kecil tetap jatuh ke tebing yang curam. Rubah itu turun untuk memastikan kondisi anak kecil ini. Air mata rubah ini menetes di tangannya. Film ini bercerita tentang siluman rubah yang menjelma menjadi manusia dan berusaha mendapatkan keabadian. Rubah berekor 9 ini berjalan di atas tapak batu. Ekornya berputar dan mengeluarkan cahaya. Ia adalah pemimpin bangsa siluman rubah. Di sini, para siluman rubah berkumpul mendengarkan arahan. Misi mereka adalah mengumpulkan roh manusia agar membuat mereka menjadi abadi. Ada beberapa siluman rubah yang baru saja menjadi rubah ekor 5. Tujuan rubah-rubah ini adalah menjadi rubah ekor 9 yang merupakan tingkatan siluman rubah paling tinggi. Untuk mencapai titik itu, mereka harus mendapatkan eliksir putih atau zat yang berbentuk cairan melalui petunjuk yang ada di telapak tangan mereka. Siluman rubah yang baru masuk ke dunia manusia ini makan dengan sangat lahap, seolah ini adalah pertama kalinya ia memakan yang namanya ayam goreng. Ia memiliki misi untuk menemukan jiwa manusia untuk mencapai keabadiannya. Ia nyelonong pergi begitu saja. Si penjual berteriak kalau dia belum bayar. Dengan santai, pria ini melemparkan tulang ayam yang baru saja ia kunyah. Ternyata tulang ayam tadi telah berubah menjadi sebatang emas asli. Pria bernama Baisan ini memiliki teman yang berada di dalam pagoda miliknya. Kotak pagoda itu memberikan petunjuk bahwa manik jiwa yang harus ia temukan adalah memiliki telinga panjang. Pandangan Baisan malah tertuju ke anak kecil yang lagi digendong ayahnya. Ternyata di sana sedang ada sebuah pertunjukan lukisan. Si pemilik lukisan ini bisa membuat lukisan bergerak. Bahkan ia bisa menggores paha seorang gadis yang ada di dalam lukisan. Hal yang menakjubkan terjadi ketika lukisan itu bisa mengeluarkan darah sungguhan hingga menetes ke dalam sebuah mangkuk keramik. Dan ternyata darah di dalam mangkuk keramik itu bisa digunakan sebagai obat untuk mengobati anak kecil yang sedang sekarat ini. Setelah diminumkan, anak kecil ini langsung sembuh. Ruam di wajahnya langsung menghilang. Baisan ditabrak oleh seekor keledai yang lagi kabur. Tubuhnya terpental ke atas dan langsung naik di punggung keledai ini. Pemilik keledai pun ikut mengejarnya. Pria yang merupakan siluman rubah ini bertugas menjaga Baisan atas perintah pemimpin rubah. Ia mengeluarkan mantra yang tertuju kepada pria si pemilik keledai. Entah mantra apa yang ia berikan kepadanya. Akhirnya si pemilik keledai ini berhasil menyusul Baisan. Ia bertanya di mana keberadaan keledainya. Baisan menjawab bahwa ia pun tak tahu di mana. Karena risih, Baisan kabur dari pria ini. Terjadi kejar-kejaran di tengah hutan. Pria pemilik kedai ini bernama Chenlong. Beginilah awal mula pertemuan Chenlong, seorang sarjana miskin, dengan siluman rubah bernama Baisan. Karena sudah terlalu lelah, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti saling kejar. Disinilah kisah persahabatan mereka justru dimulai. Singkat cerita, keledai Chenlong berhasil ditemukan. Mereka berdua memulai perjalanan. Tibalah mereka di sebuah perkampungan. Anehnya, kampung ini sangat sepi. Hanya terlihat seseorang yang lagi nyapu-nyapu. Orang ini meminta untuk tak bersuara. Apa yang sebenarnya? Pria ini melihat kodok tengah malam. Kodok itu melompat sambil meninggalkan kotoran yang berupa emas 24 karat. Ia ambil emas itu satu persatu. Chenlong yang mendadak terbangun tak sengaja melihat pria itu. Ia pun bertemu dengan kodok yang mengeluarkan emas tadi. Tapi bedanya, Chenlong justru tak mengambil emas itu. Lalu ia mendengar sayup-sayup bisikan yang memanggil namanya. Ia berjalan perlahan hingga ke dekat kolam. Tiba-tiba sesuatu berwarna merah menariknya ke dalam kolam. Ia pun dibawa ke dunia lain. Meskipun lokasinya masih sama, dunia yang sekarang dipenuhi dengan lendir-lendir berwarna bening. Ia tak sadar di belakangnya ada sebuah lidah panjang. Itu adalah lidah dari seekor kodok raksasa. Lendir-lendir itu ternyata berasal dari kodok ini. Chenlong berteriak kencang saking kagetnya. Ia mencoba lari, namun lidah kodok itu terlalu panjang untuk ia hindari. Alhasil, Chenlong ditarik lagi oleh kodok itu hingga mendekat. Untung saja Baisan datang untuk menolong Chenlong. Namun serangan kodok itu belum berhenti. Kini dua orang ini harus bekerja sama untuk melawan kodok raksasa ini dan kembali ke dunia sebenarnya. Lidah kodok yang panjang ini terus berusaha menangkap salah satu dari dua orang ini. Baisan berusaha sekuat tenaga bertarung melawan lidah kodok ini. Sementara Chenlong masih tak bisa berkata-kata. Dua pria ini sedang bertarung melawan kodok hijau raksasa. Kodok ini menyerang dengan lidah panjangnya. Baisan mencoba mencari cara. Ia membuat lidah itu berputar dan terlilit ke tiang. Baisan berteriak meminta bantuan kepada Chenlong. Kodok itu terus bertahan. Ketika lidah itu semakin terjepit, sebuah tiang jadi patah dan mengakibatkan atap ambruk. Dua pria ini kabur. Kodok itu menyerang dengan hisapan yang sangat kuat. Lalu kemudian kodok ini menyemburkan isi mulutnya yang membuat dua pria ini terpental jauh ke depan. Tiba-tiba muncul orang-orang dengan mata berwarna putih
putih. Baisan mencoba mengendap-endap. Lidah kodok itu menyelinap melalui sela pintu, dan lidah ini telah menjalar ke hadapan Chenlong. Teriakannya membuat manusia bermata putih ini mendengar mereka. Baisan memintanya diam, tapi semuanya sudah terlambat. Mereka telah dikepung oleh mayat hidup ini. Mereka terus mencari cara untuk kabur dari sana. Mereka lari sekencang-kencangnya. Baisan memiliki ide untuk terjun ke dalam kolam, tapi kok air kolam itu jadi kenyal. Kodok hijau tadi pun sudah bersiap di atas atap untuk memangsa dua pria ini. Monster kodok ini berkata kepada Baisan untuk tidak mengganggu mangsanya. Baisan pun berusaha melindungi Chenlong dari serangan lidah kodok hijau ini. Lidah kodok ini menghisap punggung Baisan yang mencoba melindungi temannya Chenlong. Tubuhnya terhisap ke dalam perut kodok ini. Chenlong berteriak histeris. Ia pun langsung kabur terbirit-birit. Kodok hijau ini turun. Ternyata Baisan masih hidup. Ini semua hanyalah tipuannya bersama temannya untuk menakut-nakuti Chenlong. Karena keseringan jadi kodok, lidah pria ini jadi memanjang. Ia lipat lidahnya agar bisa masuk ke dalam mulut. Tapi ternyata Chenlong adalah orang yang setia kawan. Dia kembali dengan membawa api yang menyelamatkan temannya. Terpaksa Baisan dan pria ini harus acting lagi. Pria ini kembali merubah dirinya menjadi kodok. Lidahnya yang sudah memanjang kena injak si Chenlong. Chenlong mengancam kodok ini untuk segera mengeluarkan Baisan jika tidak ingin ia ledakan bubuk misiu yang ada di tangannya. Lidah kodok ini pun berkali-kali kena api obor. Kodok ini lalu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu hisapan yang sangat kuat hingga membuat bubuk misiu itu beserta obor masuk ke dalam perutnya. Di dalam perutnya, Baisan mencoba memadamkan obor itu, tapi malah ia jatuhkan obor itu tepat di atas bom. Ledakan bom tadi membuat Baisan terpental keluar dan meluncur seperti roket. Bubuk misiu masuk ke dalam perut kodok ini. Baisan yang berada di dalamnya tak sengaja menjatuhkan obor dengan api menyala. Ledakan pun tak bisa dihindarkan hingga membuat Baisan terpental keluar. Ia meluncur seperti roket dan menabrak dinding. Ketika Chenlong datang melihat kondisi Baisan, ia tak sengaja melihat ekor yang ada di bagian bokong Baisan. Wujud asli Baisan pun terlihat kalau ia sebenarnya adalah siluman rubah. Chenlong kaget mengetahui temannya bukanlah manusia. Untungnya, siluman rubah yang menjaga Baisan segera membuat Chenlong pingsan. Keesokan harinya di atas sungai, pria ini memarahi Baisan karena mempunyai rencana konyol dengan menakut-nakuti temannya. Chenlong yang pingsan akhirnya terbangun. Terpaksa dua siluman ini terjun ke sungai agar tak ketahuan oleh Chenlong. Baisan pun akhirnya jujur kepada temannya bahwa ia sebenarnya ingin membalas budi kepada Chenlong. Karena di kehidupan sebelumnya, ternyata Chenlong adalah anak kecil yang menyelamatkannya ketika hampir jatuh di tebing. Setelah memahami semuanya, bukannya takut, Chenlong justru semakin senang karena ia bisa berteman dengan seekor siluman rubah. Itu adalah hal yang ia impikan sejak kecil. Perahu ini nggak ada mesinnya, tapi didorong dengan kekuatan kodok raksasa. Di dalamnya ada siluman rubah dan seorang mahasiswa yang sedang mencari pekerjaan. Mereka berdua menyusuri sungai. Di tengah perjalanan, Baisan berkata bahwa ia bisa mengabulkan permintaan Chenlong. Chenlong pun memiliki tujuan untuk mencari kakaknya yang telah lama hilang. Ia bernama Doran. Baisan pun berjanji akan membantunya untuk menemukan kakaknya itu. Malam pun tiba. Sampailah mereka di kota Lubai. Chenlong senang bukan kepalang. Lalu ada seekor burung berwarna putih melintas di kepala mereka. Kota Lubai ini sangat cocok untuk melepas penat. Berbagai hiburan ada di sini. Ternyata mereka tak sengaja masuk ke area rumah bordir. Pantesan banyak ciwi-ciwi di sini, guys. Para wanita cantik ini mencoba menggoda Baisan dan Chenlong. Tibalah mereka di sebuah hotel. Chenlong berkata bahwa ia mencari kakaknya yang bernama Doran. Pelayan ini berkata bahwa Doran ada di lantai 2. Lagi-lagi ternyata ini adalah rencana Baisan yang ingin menjebak Chenlong untuk dia jual jiwanya kepada siluman rubah. Chenlong terkurung di sebuah ruangan. Di sana ada sesosok wanita cantik dengan helaian kain yang bergelombang. Chenlong terkurung di sebuah ruangan. Di sana ada sesosok wanita cantik dengan helaian kain yang bergelombang. Wanita ini mengeluarkan puisi yang sangat indah hingga membuat Chenlong terhipnotis. Wanita ini benar-benar cantik. Ia juga bisa menari. Namanya adalah Ying Lian. Ia terus menggoda Chenlong. Sementara Chenlong terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba ia berkata bahwa wanita ini mirip sekali dengan neneknya. Dari atas atap, Baisan menunggu momen wanita siluman ini memangsa Chenlong. Sedikit lagi wanita ini memangsa Chenlong. Tiba-tiba Chenlong yang polos ini tersadar akan perbuatannya. Wanita hantu ini tak sengaja melihat darah di bibir Chenlong. Hasratnya meminum darah manusia itu semakin kuat. Chenlong berusaha kabur, namun ternyata pintu kamar ini telah dikunci oleh siluman ini. Hantu ini tadinya berniat memangsa Chenlong untuk mengambil jiwanya. Namun ketika hantu ini menyentuh belakang Chenlong, tiba-tiba ia merasakan energi yang membuatnya terpental. Wanita ini kaget, tapi berusaha agar tidak ketahuan. Ketika Chenlong memunggunginya lagi, hantu ini terpental karena melihat mantra yang ada di punggung Chen. Meskipun hantu cantik ini sudah menghindar, masih saja Chen membuatnya terpental hingga keluar hotel. Hantu cantik ini menangis karena ia berkali-kali terpental oleh mantra yang berada di punggung Chenlong. Niatnya memangsa Chen malam ini gagal total. Sementara Chen yang polos ini terus meminta maaf dan tidak enakan. Hantu cantik ini duduk di pojokan sambil kesal. Tapi ketika tangan Chen berdarah, hantu cantik ini spontan mengulum jarinya untuk menghisap darah Chenlong. Chen kebingungan. Ia justru merasa tindakan hantu ini adalah tindakan romantis. Lalu Chen berkata bahwa wanita inilah yang akan ia nikahi. Waduh, hantu cantik ini memintanya untuk diam.
Malah Chen berpikir bahwa wanita ini akan bertindak tidak senonoh kepadanya. Padahal hantu ini sedang mencari sesuatu. Tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Kemudian hantu cantik ini memainkan kecapi dan membuat Chen tertidur pulas. Ia lalu keluar dan berkata kepada Baisan bahwa ia tidak jadi untuk memangsa Qianlong. Di malam hari, Baisan berpikir bahwa jangan-jangan Qianlong bukanlah target yang ia cari. Ia mulai berpikir untuk benar-benar berteman dengannya. Ternyata pemimpin hantu ini mengetahui tindakan hantu cantik ini terhadap Chen. Ia sangat marah karena hantu cantik ini tidak melakukan tugasnya sesuai yang diperintahkan. Qianlong lagi tes PNS. Tiba-tiba hantu cantik ini datang menemuinya. Ia juga menemui roh Baisan untuk memberitahu bahwa peserta tes PNS ini akan dimangsa oleh para hantu jahat. Hantu-hantu di ruangan ini berwujud sangat mengerikan. Lalu roh Qianlong pun ditarik keluar oleh hantu jahat. Di dalam diri Qianlong terdapat eliksir putih yang sangat dicari oleh siluman rubah. Kini Baisan dilema untuk menghabisi temannya itu demi resep keabadian atau justru menyelamatkannya. Sementara roh Qianlong sedang berjalan-jalan. Ia tak sengaja bertemu dengan kakaknya. Namun ternyata ini hanyalah tipuan dari para hantu. Mereka menyerupai kakaknya Qianlong yang sebenarnya telah meninggal. Melihat hal itu, Baisan jadi tersadar bahwa ia harusnya menyelamatkan Chen temannya. Hantu ini menyerang mereka. Dengan gerakan jarinya, kertas-kertas mantra keluar mengejar dua orang ini. Lalu mereka terkurung di dalam kain mantra yang mengepung mereka. Tinta-tinta mantra itu menyerang namun berhasil dihalau oleh Baisan. Ia mencoba menyobek kertas tinta ini namun justru Qianlong lah yang kini jadi terancam. Tinta hitam itu menelannya hingga masuk ke dalam sebuah pusaran gelap. Tinta-tinta mantra menyerang Qianlong hingga membuatnya tenggelam. Baisan dilema apakah ia harus menolong Chen atau membiarkannya. Sementara jasad Chen masih terbujur kaku. Rohnya terjatuh ke dalam dunia kegelapan. Akhirnya Baisan memutuskan untuk menolong Chen. Namun ia mendapatkan perlawanan dari hantu-hantu jahat. Di dalam dunia arwah, Chen melihat arwah-arwah orang terdahulu yang meninggal dimakan oleh hantu jahat. Lalu almarhum kakaknya datang dan berusaha mengeluarkan eliksir putih dari jiwa Chen. Sang kakak kini telah lupa dengan masa lalunya dan telah dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Tapi tiba-tiba ingatan masa lalu bersama adiknya Chen muncul di kepalanya. Ia menghentikan kekuatannya. Kini ia ingat sepenuhnya bahwa Chen adalah adiknya. Baisan yang terdesak akhirnya mengeluarkan kekuatannya hingga membuat ledakan dahsyat yang menghancurkan para roh-roh ini. Terpaksa Chen harus berpisah dengan kakaknya yang telah menjadi roh. Ia pun kembali ke tubuhnya. Begitu juga dengan Baisan. Chen berkata bahwa ia rela memberikan eliksir putih miliknya kepada Baisan, asalkan ia bisa membawa hantu bernama Yinlang pergi bersamanya. Hantu bernama Yinlang ini merupakan hantu tercantik di rumah bordir ini dan telah memakan banyak nyawa manusia. Hantu cantik ini terjebak di rumah bordir. Hanya orang-orang yang benar-benar mencintainya yang bisa membebaskannya dari belenggu rumah bordir yang dikuasai oleh setan. Qianlong yang jatuh hati kepada hantu ini menemuinya. Dan bukan hanya ketemu, pria nekat ini berniat melamarnya. Kaget dong si hantu ini. Ia berkata apakah Qianlong sudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Dengan lantang Chen menjawab bahwa justru itulah tujuannya menikahi hantu ini. Hantu ini tersenyum. Tangannya menjulur dan mengeluarkan akar. Karena wanita ini adalah hantu dari sebuah bunga. Tekad Chen pantang menyerah. Ia berkata bahwa ia rela melakukan apapun demi menikahi hantu ini. Hantu cantik ini perlahan mulai tersentuh dengan perkataan-perkataan Qianlong. Lalu tiba-tiba hantu ini memutuskan untuk membawanya pergi. Ia keluar dari rencana jahatnya bersama siluman rubah yang bernama Baisan. Dengan sigap, Baisan menghadang di atas jembatan. Hantu ini mencoba menyerang Baisan dengan akar-akar bunga yang keluar dari tubuhnya. Ia juga menembus tubuh Chen untuk masuk ke dalam tubuh Baisan. Qianlong yang tidak tahu apa-apa ini kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hantu ini menjelaskan bahwa Baisan hanya menginginkan jiwa Chen dengan berpura-pura menjadi temannya. Tubuhnya mengeluarkan akar. Akar-akar menjerat tubuh Baisan. Qianlong mencoba menyelamatkan temannya itu. Hantu cantik melakukan ini demi melindungi Qianlong, pria yang ia cintai. Sementara Qianlong yang masih menganggap Baisan adalah sahabatnya, berusaha menolong Baisan dengan sekuat tenaga. Hantu ini berkata bahwa ia harus membunuh Baisan demi melindungi Chen. Tiba-tiba anak buah Baisan menikam hantu ini dari belakang. Hantu ini tersungkur. Ia sempat menyerang anak buah Baisan untuk kemudian membawa kabur Qianlong dari sana. Di perjalanan, kondisi hantu ini semakin kritis. Ia lalu pingsan. Qianlong merangkulnya dan memegang tangannya. Hantu ini meminta maaf kepada Qianlong karena telah menyia-nyiakan kebaikannya. Hantu ini pelan-pelan menghilang dari pangkuan Chen. Chen sangat bersedih melihat hantu yang dicintainya telah meninggalkannya. Singkat cerita, Qianlong bersedia memberikan jiwanya kepada Baisan. Eliksir putih itu berhasil ia keluarkan. Qianlong pun tak bernyawa lagi. Dari kejauhan, seseorang yang mirip dengan Baisan berlari kencang. Lalu siapa sebenarnya yang sedang bersama Qianlong sekarang? Baisan menyerang temannya karena telah menipu Qianlong. Serangannya berhasil ditangkis. Malah justru Baisan dibanting ke pohon bambu. Pohon bambu itu sampai bergetar kena kepalanya. Terjadi pertarungan di tengah hutan bambu. Baisan terus dipojokkan. Tendangan pria ini membuat Baisan terhempas hingga ke tanah. Ternyata pria ini tidak ingin Baisan mendapatkan eliksir putih mendahuluinya. Tiba-tiba ada kekuatan yang datang dari tubuh Baisan. Ia melawan balik. Pria ini diserang bertubi-tubi. Ia benar-benar ngamuk kali ini. Dilemparkannya lah pria ini dan ia gunakan pohon bambu untuk memantul, lalu menendang pria ini
hingga terpantul 37 meter. Pria yang merupakan jelmaan siluman ini berubah wujud. Ia berubah menjadi kepulan asap hitam yang berbentuk rubah ekor 7. Awalnya Baisan terkena serangannya. Untunglah serangan yang kedua berhasil ia hindari. Ketika Baisan mencoba manjat pohon bambu, siluman ini menarik pohon itu dan melayangkan gigitannya tepat di perut Baisan. Baisan kini berada di dalam kesulitan. Ia mencoba melemparkan sebilah bambu tapi berhasil ditepis dengan mudah oleh siluman ini. Sementara Qianlong terbujur kaku di saat temannya butuh bantuannya. Baisan lagi jadi bulan-bulanan siluman rubah jahat. Tangan dan kakinya ditarik dari 4 sudut. Tarikan itu semakin kencang. Setelah tarikan itu terlepas, Baisan terjatuh ke tanah. Siluman itu pergi meninggalkannya. Baisan terbaring kaku di sebelah Qianlong yang telah tewas lebih dulu. Ia teringat dengan momen ketika mereka baru saja berteman. Tiba-tiba eliksir milik Qianlong ini berubah warna menjadi eliksir putih yang sangat langka. Eliksir ini mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Siluman jahat tadi melihat ke belakang. Lalu ada energi yang sangat besar turun dari langit. Cahaya itu melesat ke arahnya dan menggores mulut siluman rubah jahat ini. Ternyata itu adalah Baisan yang telah menjadi rubah berekor 9, yang merupakan rubah terkuat dari seluruh ras siluman rubah. Konyolnya lagi, rubah jahat ini masih berani melawan. Dengan mudah Baisan menangkis serangan itu, bahkan menyerang balik rubah jahat ini hingga membuatnya terpental. Ia tarik ekor rubah ini hingga tercabut dari bokongnya. Dia juga membanting rubah jahat ini ke tanah. Baisan bukanlah lawan yang sepadan bagi rubah ini. Ia kabur menghindari Baisan. Namun semuanya sudah terlambat. Amarah Baisan sudah sulit untuk dibendung. Rubah jahat ini mencoba kabur. Lalu sebuah hantaman kaki dari rubah terkuat di bumi ini membuatnya KO. Rubah emas ini adalah Baisan. Amarahnya kini tak terbendung karena rubah jahat ini telah membunuh temannya. Ia hendak menghancurkan rubah jahat ini. Namun ada bisikan kata-kata Qianlong yang terngiang di telinganya bahwa menjadi peri rubah yang baik adalah impiannya. Sejenak ia terdiam. Tindakannya saat ini bukanlah apa yang ia inginkan dahulu. Rubah jahat itu ia lepaskan. Baisan menarik napas sejenak. Rubah jahat itu mengambil kesempatan untuk kabur. Akhirnya Baisan hidup lagi. Sebuah tetesan air hujan membangunkannya. Ini berarti Baisan telah mengembalikan eliksir itu ke dalam tubuh Qianlong. Tapi Qianlong jadi hilang ingatan dan tak mengingat apapun. Ia lalu melanjutkan perjalanannya. Ketika ia memasuki sebuah hutan, ada rubah berwarna keemasan yang berjalan pincang. Sepertinya rubah ini terluka. Qianlong lalu memanggil rubah itu dan ingin mengobatinya. Meskipun Qianlong tidak mengingatnya lagi, Baisan terharu bisa bertemu dengan temannya lagi.